penyampaian hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji AKP Abdul Rashid Sapudin SH Tauqiri Bedil. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Baik, sebelum memulai tausiah, kami di sini melaksanakan milad Ikatan Pemuda Masjid yang ke-7. Kepada panitia diharapkan untuk membawa nasi tumpengnya ke panggung. Mabruk alfa mabruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah
الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد ilah wa syukur ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat walafiat dan nikmatnya panjang umur, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan malam hari yang begitu cerah, malam hari yang begitu berkah, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan dan panjang umur, ada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga kepada para panitia dan juga para supportan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hudanya. Alhamdulillah kami sebagai perwakilan daripada anggota pemuda Ikatan Masjid Nurul Huda, Allah memberikan kesempatan kita ini bertemu dengan pas dibentuknya IPM, Ikatan Pemuda Masjid Nurul Huda, yang mana pimpinannya itu adalah almarhum Kiai Haji Muhammad Salim. Mudah-mudahan almarhum ini Allah tampi iman sinarang Islamna, dihampura segala dosa-dosana, dicangkir di alam kuburna, Allah angkat siksa kuburna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kepada para regenerasinya, intinya Ikatan Pemuda Masjid ini mudah-mudahan mengembangkan ilmu agama Islam yang sudah diberikan pelajaran oleh almarhum Kiai Muhammad Salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kesempatan kita, Ikatan Pemuda Masjid yang dibentuk sudah pas 7 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini bertepatan dengan 7 tahunnya terbentuk Ikatan Pemuda Masjid. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Ikatan Pemuda Masjid ya, untuk menjadi salah satu motor penggerak untuk para pemuda, untuk para pemudi, untuk senantiasa membantu bersama berjuang di jalan Allah, membesarkan agama Allah. Dan mudah-mudahan dengan dipimpin oleh Kang Yono Sugiono, mudah-mudahan menjadi barometer untuk kemajuan para pemuda-pemuda yang nantinya pencinta Nabi Muhammad, pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pemuda-pemudi menjadi pemuda harapan bangsa, pemuda pembela agama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk saudara Yono silakan maju depan, silakan dipotong tumpengnya Kang Yono. Sudah. Alhamdulillah wa syukur lillah. Alhamdulillah wa syukur lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah.
Punten sadacan Kiai tausiah ka ibu-ibu anu paling ge ka paling nya kumpul sampai katingali kali ka Kiai ya. Aduh, mau rumpet ya. Ngarumpul ya. Samakan dulu suaranya. Assalamualaikum. Tuh, pales. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Kum. Gitu, kum. Gitu, Bu. Kurang deket memang nggak nyambung nih, kurang nyetrum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, gitu Bu. Bisa. Kalau udah nyambung baru kita mulai. Assalamualaikum. Asik. Jawabnya gimana Bu? Waalaikumsalam. Ibu sendiri yang jawab. Kita coba nih. Assalamualaikum. Lumayan. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boga salam Tegal Danas. Ibu-ibu yang ngejawab salam, saya doain Bang Emoknya besok lunas. Amin. Gak punya utang. Ini ngehiung bae ya. Ini ngehiung bae nih. Suaranya ngehiung bae. Bisa di apain sih kalau begini ya? Biar saya nggak capek. Tukang itu, tukang sound. Suara saya biar ada bagusan apa? Tapi saya nggak capek. Halo, nah segini enakan kali ini. Halo, 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 iya. Baik ibu-ibu, sebelumnya saya mohon maaf, saya duduk di atas karena tuntutan peran. Saya berdiri apa duduk Bu enaknya? Hah? Saya berdiri apa duduk? Ya. Muhammadur Rasulullah. Ini nih kalau ngajar sama ibu. Bu, saya enakan berdiri apa duduk? Ibu suka berdiri apa sukanya duduk? Suka sambil duduk? Enakan sambil berdiri apa enakan sambil duduk? Sambil duduk. Bu kesinian Bu, kita nggak nyambung, maaf saya turun ya. Belum, chemistry-nya belum nyambung. Jadi kalau pembicara kalau nggak nyambung capek Bu, paling saya kuat sampai 15 menit ya. Kita samakan dulu ya. Samakan dulu modul sama Ibu ya. Ibu, saya mau berdiri apa duduk? Ya. Saya pernah ngaji di suatu tempat kayak begini. Setelah pulang ngaji 3 hari saya sakit sawan Bu. Perasaan kayak di depan kuburan Cina. Melotot, ditanya nggak jawab. Rasa saya kayak habis dari kuburan Cina. 3 hari saya sakit. Coba saya tanya, saya enakan berdiri apa enakan duduk? Biar sama apa? Saya enakan berdiri apa enakan duduk? Berdiri. Ibu sukanya sambil berdiri. Bapaknya sambil berdiri suka juga. Terus bapaknya ngomong dengkulnya sakit nggak dia? Sekarang waktu menunjukkan pupuk tengah 1.
Karena udah malam, saya akan bicara nggak lama. Saya bicara 20 menit. Karena dari sononya saya aturannya 20 menit. 1 kali 20 menit bumbu masak miwon. Ibu ngerti bumbu masak miwon? 1 kali 20 menit panitia harus nyiapin bumbu masak miwon. 1 bakakak, 1 sisir pisang Ambon. Berarti kalau 40 menit 2 bekakak, 2 pisang. Setuju? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa tayyaba asraral qasidina bi tibi thanaihi fid dini wafaq. Ini tuh basah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan safa mauriduha waraq narju bihan najatan min narin syadidatil ihraq wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful khalqi alal itlaq alladzi usriya bihi 'alal buraq hatta jawaza sab'at tibaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi bu'itsa liyutammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabihil bararatis sabaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Belum. Saya jangan diambil, Bu. Sebelum saya mulai pembicaraan ini, kita akan samakan dulu tema hari ini sebenarnya tentang Isra Mi'raj. Karenanya ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, tapi saya nggak mau baca sendiri. Saya pengen bareng-bareng. Ibu-ibu jangan baca bareng. Setelah saya ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpeng anu gelap. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila ngelamun bahas itu mah suruh ngaji mak ngikuti lah. Aki-aki mah jangan dipikirin, kan udah saya bilang lagunya emang begitu, lebih mudah. Kamu lagi aki-akinya ya, kan udah saya bilangin emang orangnya begitu ya. Maksa baik, pengen bayar sama aki-aki. Lanjutin sampai di mana tadi? Lailam minal masjidil haram panennya kemarin kurang bagus kali ya. Usok ya Allah, tambangnya kayaknya lemas-lemas banget. Saya sebelum ngomelin ibu-ibu yang lemes, saya omelin bapak-bapaknya dulu nih.
Biasanya ibu-ibu kalau lemes begini kurang jajan. Bener Bu, kurang jajan? Ibu-ibu uang jajannya berapa satu hari? 100.000? Cukup 100.000. Nih bapak-bapak uang jajan ibu-ibu rada gedean. Tetangga saya itu karena zaman skincare, sekarang itu dia mati ngutamain beli skincare daripada beli beras. Mati dia, tapi matinya glowing. Iya Bu, nggak makan tapi yang penting indah. Maka tambahin Pak, itu uang belanjanya ya, ibu-ibu kesian. Oh ada yang ngomel. Ya, kita samakan lagi. Ya, saya menghormatin kepada jamaah semua, tapi bahasanya selalu aja. Malaka tomat. Coba, bareng. Ayo apa ngaji lah. Malaka tomat. Bizilna tomat. Ala buahna. Finuh sagidi. Ayo coba bareng lagi. Ayo dari awal. Dari Malaka tomat coba. Ya, rumah orang Pandersan sebel banget lah. Melak tomat bijilna tomat asik. Ala buah napi nusa gidin ngahormat abdi ngahormat kasadayana anu haladin asik. Asik gak Bu? Panitia mana panitia? Kang Yono yang mana sih yang Kang Yono? Mobil baik mana mobilnya nawar. Pak, biasanya berapa? Lumrahnya 2.000. Kelas cemen kayak saya mah korting 50% boleh. Boleh buat masjid Pak. Tinggal 1.000. Ngobrol sama Ustaz Judin barusan. Lah saya Pak ada Ustaz Salim tadi teman Bapak. Korting apa Pak? Separuh lagi. Tinggal gopek. Nyesel saya duduk di dalam masjid ketemu sama ayah obing. Komandan, kurangin apa gopek? Nggak tahu-tahu nggak dia? Habis saya mikirin ntar pulang kagak ada. Habis, jadi saya kesini nggak diongkosin. Bingung saya mau pulang mana bawa bini, no bini saya no. Bini nomor 3. Ibu Anita namanya. Ibu Anita, halo Ibu, I love you. Pura-pura, kalau di tempat begini pura-pura biasa. Ya, saya mau hormatin ke atas dulu ya. Itu jauh banget itu nama-namanya. Ya Allah. Selowe ya Pak ya. Ini tukang ini pada kemana ini? Tukang hadroh. Ntar kita mau nyanyi siapa yang ngituin? Hadratal mukarramin wal muhtaramin. Para alimil ulama, para asatidah, para kiai, para bunyai, dan para guru-guru serta aparatur pemerintah yang ada di sekitar Masjid Jami Nurul Huda Kampung Pandersan. Wabil khusus yang saya hormati guru kami Bapak Kiai Haji Judin Gunawan. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kiai Judin selalu sehat, panjang umur. Besok-besok Bapak Kiai Judin badannya rada gemukan. Ini asal Ustadz Guru saya mah tahu lingkungannya kurang perhatian, nggak pernah ada yang nganterin beras. Orang Pandersan korek-korek banget dari dulu ya. Ustadz kudu gemuk,
sokong terus dukung. Kan Ustaz mah nggak bayaran. Emang anak-anak ngaji bayaran nggak mau Ustaz? Bayaran nggak, Bu? Kudu hidung, kirim berasnya, kirim indominya gitu. Ya, mudah-mudahan Pak Kiai Judin sehat panjang umur, ikhlas ridho membimbing masyarakat Kampung Pandersan. Amin. Yang saya hormati guru kita Bapak Kiai Haji Mulyadi Koswara, Bapak Kiai Haji Jauhari Ampuh, Bapak Kiai Haji Karsim, Bapak Kiai Haji A.A. Yusuf, dan yang saya hormati seorang bidadari yang dikirim untuk Pandersan, Ibu Ustazah Umi Teti doang namanya ini, Pok. Teti Soleha. Mana Ibu Teti? Ibu Teti ada? Oh, di samping Bunyai. Pakai baju apa dia? Ah? Pakai baju kuning? Sih, kedengeran? Coklat. Baso bulat di garis-garis, yang maju coklat, baju coklat sungguhlah manis. Asik. Punya suami nggak itu? Tadi mau diborong. Yang saya hormati Mutiara Pandersan, Ibu Ustazah Hajah Nurlelah SPD. Ada Ibu Nurlelah? Yang mana Ibu Nurlelah? Deket tiang. Nyender di tiang. Mana Ibu Ella? Yang mana sih? Pakai baju almarhum. Oh, si Kiai Salim. Ya Allah, Ibu doakan dah sama saya dah. Mudah-mudahan ibu Nurlela yang ngurusin anak yatim, itu nanti akan menjadi penyebab orang masuk surga. Amin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda, Bapak Kiai Haji Tubagus Aceh. Tepuk tangan untuk Bapak Kiai Haji Tubagus Aceh. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Nurul Huda, yaitu Jenderal A.A. Oji Sonata Eskep. Iya. Yang saya hormati Ketua Ikatan apa sih ya? IMP. Oh, ini salah tulis bro. Ketua IPM Nurul Huda, yaitu Mama Ajlan Tubagus A.A. Yono Sugiono. Yang saya hormati Ketua Panitia Kiai Haji A.A. Suryana Maulana. Spesial malam ini salam hormat yang mewakili Bapak Lurah Bantarjaya, mewakili Camat Pebayuran, mewakili Bupati Kabupaten Bekasi, mewakili Gubernur Jawa Barat, dan mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Bapak RT Yono. Ini tulisannya begitu kok, kayak bola. Aduh. Spesial yang terlopeh untuk tim Hadroh dari Pondok Pesantren Al-Aminah An-Nihayah Rawamerta Karawang, yang lagi pada bingung pulangnya ntar ongkosnya ada enggak? Pada ya Allah. Bu, kita udah mulai ngaji, siap? Ini waktu sebentar lagi tinggal 15 menit, kita gunakan sebaik-baiknya. Siap ngaji? Saya pakai sendal Pak ya? Siap ngaji? Bener nih? Bener gak nih? Nyok kita ngaji bareng-bareng. Asik. Nyok kita ngaji bareng-bareng. Asik. Ngajinya bareng Ustadz Bedil. Orang Pandersan ribet banget deh, kagak mantun. Ngajinya bareng Ustadz Bedil. Dil, nyok bae. Ngajinya bareng Ustadz Bedil. Asik. Kalau ngaji haruslah getol. Biar
ini sentil. Kecil amat tilnya. Kencengan apa? Kalau males nanti ini sentil. Kalau udah tol sama til, jadi nggak ada yang dirugikan ya Pak ya. Sama. Baik Ibu, kita mau mulai ngaji. Sebenarnya katanya sekalian harlah, sekalian juga penutupan pengajian, sekalian juga Isra Mi'raj. Temanya saya bingung ini mau kemana ini arahnya ini, karena sekalian 3 judul disatuin. Hanya yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu, pengajian jangan ditutup. Saya nggak setuju kalau pengajian ditutup nih ya. Ngasok boleh, ngasok boleh selama bulan Ramadan, nanti dilanjut lagi. Itu saya setuju. Yang kedua, ibu-ibu, kita mulai ngaji dengan saya boleh nyantai. Ibu yang selonjor juga boleh, saya nggak marah, nggak apa-apa, saya nggak tersinggung. Yang nyender juga boleh, ngantuk bari nyender boleh, kalau ngaji sama saya boleh. Masuk angin, buka bajunya kerokin di situ boleh. Tapi satu yang saya paling nggak suka, yaitu jangan ada yang keluar alasan kencing. Kalau pengen pipis, pipis di sini. Maksudnya di masjid kan ada WC pok. Jangan alasan itu terus lagi pulang. Maksudnya di Bogor Salam ibu-ibu modusnya gitu kok. Kalau lagi ngaji, pengen pipis, pulang dia nonton TV, kan kurang bener itu ya. Orang bener sana ada yang begitu nggak? Ada nggak? Hadir orangnya. Yang ketiga, selama saya menyampaikan materi, nggak boleh ada yang megang-megang handphone. Kalau ngerekam boleh, barangkali untuk status Facebooknya boleh, silahkan bersiar. Tapi kalau main handphone terus dia mijet-mijet sama pacar lamanya CLBK. Iya, aku lagi hadiran nih, tapi laki aku mah di rumah aja. Nggak boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh ibu-ibu ngelenggut ngantuk, karena saya sering tertipu. Ada ibu-ibu begini, saya pikir dia paham, padahal dia ngantuk. Saya paling gak suka dengan mangga golek jambu kelutuk, arem-arem di dalam keler. Sungguh jelek orang yang ngantuk, matanya merem, mulutnya bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngambil jalan pintas tentang sholat, kita ngambil jalan pintas tentang penutupan pengajian, kita ngambil jalan pintas untuk keseragaman rumah tangga. Maka saya awali dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shauma syahroha wa hafizat farjaha wa ata'at jauzaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ibu paham itu? Paham Bu? Ini saya akan jelaskan gampangnya ibu-ibu masuk ke dalam sorga. Cukup ngamalin 4 poin ini, ibu langsung jadi ahli sorga. Siap ngedengerinnya? Siap ngedengerinnya? Baik. Kata Rasulullah, idza apabila sholatil mar'atu, apabila sembahyang seorang perempuan, khamsaha, sholat 5 waktu. Ibu sholat 5 waktu? Asli, ini calon surga. Ibu sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu aja. Wa sholat syahroha, dan apabila perempuan puasa di bulan Ramadan, besok bulan Ramadan. Ramadan kemarin ibu puasa enggak?
Terus yang kurang seminggu, yang waktu si Emen datang udah dibayar belum? Udah dikodok, udah ya, dikodok Bu ya, jangan sampai punya utang. Apabila perempuan sholat 5 waktu, nggak usah pakai duha-duhaan, nggak usah pakai tahajudan, sholat aja 5 waktu. Komo kalau pakai duha, komo kalau pakai tahajud, komo pakai sunat-sunat rawatib. Ini mah sholat aja doang, itu sudah jaminan ibu 1 poin akan masuk surga. Kalau ditambah dengan wasomat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Niatkan kita nanti, mudah-mudahan saya doakan panjang umur, ibu-ibu bisa puasa Ramadan semua. Dan mohon maaf, 1 orang kayaknya ada yang dikubur seminggu lagi di antara ibu-ibu. Ya Bu ya, tunjuk jangan orangnya. Ya, takut-takutin doang, biar inget-inget artinya. Betul Bu? Yang ketiga, wahafizat farjaha. Apabila perempuan itu menjaga farjinya, tahu farji Po? Tahu farji? Parabot pipis, tahu farji? Farji Po. Farji itu parabot pipis, atau dalam bahasa dalam fikih namanya kubul. Ngerti kubul? Udah mulai lagi be orang Pandersan mau sebel. Kayak kuburan Cina, melok agak jawab. Ibu ngerti, kubul ngerti, parabot pipis ngerti. Nih, ini parabot pipis, ini parabot ai. Ada 2 parabot itu. Nah, yang ini kalau saya istilahnya, siapa orang perempuan yang menjaga serabi hejoknya yang dibeli di Rengas Dengklok, serabi hejoknya jangan dikasihin ke laler, jangan dikasihin ke tukang Bang Emok. Ya orang Pandersan ada dulu ya, bayar Bang Emok pakai itu ya, sampai terima lunas ya, seminggu sekali ya. Sebel banget sama orang Pandersan, masa dibuat bayar Bang Emok? Nggak boleh, itu hanya untuk suami. Sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Tegum orang Pandersan. Apabila perempuan sholat 5 waktu, yang kedua, coba bantuin Pak. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga farjinya, jangan dikasihin sama pacar lamanya ya, udah punya laki. Yang keempat, yang paling cemen, wa atoat zaujaha, taat sama suaminya. Kalau perempuan sholat 5 waktu, kalau perempuan puasa Ramadan, kalau perempuan menjaga serabi hijau, kalau perempuan taat sama lakinya, kila dikatakan laha untuk perempuan yang megang yang 4 ini, udhuli, neng gelis, neng dewi, kadi asup, udhuli, masuklah ke sini. Masuk kemana Mak? Al jannata, masuk ke sorga. Jalan mana Mak? Min ayyi abwabil jannati syikti, pek dari pintu mana saja yang engkau mau. Pintu depan, pintu belakang, pintu samping, pintu sorga dijemblong-jemblongin. Untuk siapa? Untuk siapa? Orang Pandersan memakai kuburan Cina. Untuk perempuan yang soleh, sholat, aduh kemana? Untuk perempuan yang ada 4. Pertama yang, kedua, ketiga, 4. Perempuan harus taat sama suaminya. Perempuan harus taat sama suaminya. Kalau kata suaminya, Jenong, besok lu jangan keluar kayak gitu lagi. Lu ngedeketin tukang sayur sampai kayak gitu lo romannya lo. Pantat lu romannya sampai disenggol-senggol ke tukang sayur cuman supaya ngurang-ngurangin harga 2.000 perak. Kalau ibu udah dibilangin begitu, besok ibu harus taat sama suami. Nggak boleh sama suami wagodu torfiha
perempuan harus menundukkan tatapan matanya kuda mahu di depan suami. Nggak boleh perempuan nyegang sama laki. Sardi, lu bodoh-bodohnya lelaki Sardi, nggak boleh. Atau merasa anak orang kaya, warisannya banyak, wah ngelamun baik ya Allah. Kan saya bilang, emang laki pun begitu orangnya. Dari dulu dia. Apabila perempuan sholat, puasa, jaga serabi hejo, taat sama suami, dia calon masuk surga. Yang paling penting sholat. Tuh kemarin Isra Mi'raj hasilnya sholat tuh kok. Isra Mi'raj hasilnya sholat. Sholatnya saya mau tanya dulu, ibu-ibu sholatnya bagus nggak kemarin yang 5 waktu? Jujur, sholat 5 waktunya penuh nggak kemarin? Nah, kalau enggak kita pindah ke taubat nih, ya. Ibu sudah dimurah mareh sama Allah, gampang masuk surga. Bahkan saya yang laki-laki pengen jadi perempuan saking gampangnya ibu masuk surga. Cuman sholat, puasa, taat laki, jaga parji, masuk surga. Laki-laki kan susah kita Pak ya. Saya pengen jadi perempuan Bu, kalau bisa gampang masuk surganya. Bapak-bapak sholatnya lengkap nggak kemarin 5 waktu? Alhamdulillah lengkap. Tapi begini, seandainya kemarin sholat kita banyak ditinggal, seandainya kemarin tidak tukang doyan puasa, seandainya kemarin ibu-ibu sama lakinya sering ngelawan, sering nyegang, dikasih duit uang belanja kecil sehari cuma 500.000, ibu cemberut, berarti ibu itu melakukan perbuatan dosa. Udah setahun dulu kita pengajian ditutup, sekarang tutup pengajian lagi udah 1 tahun. Ayo muhasabah, kita banyak dosa enggak? Kita banyak dosa enggak? Kalau ada orang ngomong dia enggak banyak dosa, kalau ada orang ngomong enggak pernah berdosa, buru-buru copotin spion motor, atau buru-buru copotin spion mobil, atau buru-buru gotong lemari taruh di depan dia, suruh dia ngaca dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dia bilang nggak pernah berdosa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam, semua anak Adam itu khotoun, tukang bikin dosa. Ini anak Adam bukan? Bukan anak Kong Japar. Anak Adam semuanya tukang bikin dosa. Wa khairul khotoin, sebaik-baiknya orang tukang bikin dosa, at-tawwabun, orang yang bertaubat dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Bareng-bareng, astagfirullah, astagfirullah. Kagak kompak, besan sama besan berantemnya ini kompak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lagi. Istighfarnya nggak serius. Apabila berbuat dosa, segeralah meminta ampun kepada Allah. Nih besok nih kita mau bulan puasa, itu salah satu pintu tobat. Pintu tobat saya kasih tahu kok. Pintu tobat ada 4. Ada berapa? Pintu tobat ada berapa? Sebelum masuk ke pintu tobat, saya tanya dulu, ibu tahu nggak tobat? Nggak tahu. Tobat dari bahasa Arab, taba yatubu taubat. Tobat. Ma'aninya persamaannya roja'a yarji'u balik. Ada yaudu balik. Apa itu tobat? Tobat itu balik lagi ke jalan yang benar. Dari kafir kepada Islam, dari musyrik
kepada iman, kepada tauhid. Dari korek merecet koneng kembali kepada berehan. Dari tukang ngebohongin bini kembali jujur kepada bininya. Dari tukang ngomel melototin laki kembali menjadi orang yang taat sama suami. Itu namanya balik. Kayak gerimis ya, apa pucang lu dah lu nam? Gerimis. Saya terusin jangan ini. Taubat itu kayak orang ibu-ibu kan mau munggah nggak punya duit, ya Allah nggak ada dentis bang dentis atau beli dentis nggak punya duit neng. Akhirnya si empok punya pikiran, ada saudara di Pandeglang, niat pengen ke Pandeglang, kali dari saudara dapat buat buka puasa, gitu kan ya, buat munggah. Naik mobil karena lagi ngelamun, naik mobilnya udah maghrib, nggak taunya mobilnya bukan ke Pandeglang, sadar-sadar udah ada di Cikampek. Nenek-nenek kan banyak pikiran kayak gitu ya, begitu dari Cikampek, lah ini ke Cikampek, sementara dia mau ke Pandeglang. Taubat itu begitu dia sadar dia itu salah jalan ke sono, buru-buru dia balik lagi menuju jalan ke Pandeglang, itu namanya taubat. Ngerti Pak? Ngerti nggak? Ya gua sekarang jadi begini bahaya. Dulu mah lagi punya laki, gua rumahnya alim banget. Sekarang kenapa jadi randa, sekarang jadi muda-muda duda baik gua ya. Nah itu juga harus taubat. Astagfirullahaladzim, kenapa gua muda-muda ayah obing baik gitu kan. Istighfar. Hidup ayah obing. Bu, ibu harus bertobat, yang terutama ibu tobat yang tadi itu. Kalau seandainya perempuan nyegat sama lakinya, itu nggak boleh Bu. Perempuan harus taat sama suaminya. Yajibu, kewajiban azzaujati, kewajiban suami perempuan. Yang pertama ta'atuz zauji, taat sama suaminya. Kalau merasa ibu selama ini kurang taat sama suaminya, nanti habis dari pengajian ini minta maaf sama suaminya. Ngaji kita tinggal 5 menit lagi, saya kasih oleh-oleh ibu supaya sama suaminya rukun. Saya kasih perangsang, ibu ya, taat sama suami. Begini Bu, ayyumam ro'atin, kata Rasulullah waktu Rasul ngajarin sama Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyumam ro'atin, mana-mana perempuan khodamat zaujaha, dia ngelayanin lakinya. Ibu suka ngelayanin laki? Cemberut bayi ya Allah. Bang Emok masih berapa balikan lagi sih, itu nggak bisa dijeblok ya mak. Ayyumam ro'atin, mana-mana perempuan khodamat zaujaha, dia ngelayanin suaminya, biti binafsin, dengan jiwa yang bersih, wa niatin sodiqotin, dan niat yang benar, wa ikhlasin, bari ikhlas. Orang perempuan yang seperti ini kharajat min junubiha, dia keluar dari dosanya, kayauma waladatha ummuha, seperti baru terlahir dari rahim ibunya. Kalau yang baru lahir dari rahim ibunya namanya apa? Namanya orok dicium wangi enggak? Karena orok itu enggak punya dos. Nenek-nenek dicium wangi enggak? Cecurut ya, karena banyak dosa. Ibu ngelayanin suami dengan hati ikhlas, ngelayaninnya nggak pakai sambil cemberut. Kan ada tuh perempuan ya ngelayanin lakinya jidatnya mengkerut, gue mah sebel itu. Udah gitu sama lakinya nggak dirasa-rasain pisan bang. Kalau udah cuma nanya dong, udah ya. Harus melayani suami dengan ibu semalam saja ngelayanin suami dengan ikhlas, bersih dosa ibu, seperti orang yang baru lahir. Walam tahru
takhruj minad dunya, perempuan yang melayanin lakinya dengan ikhlas tidak akan keluar dari dunia, tidak akan meninggal dunia. Wa 'alaiha syai'un minad dzambi, sementara dia punya sedikit pun dosa. Wa tajidu qabruha rawdatan min riyadil jannah, perempuan yang seperti ini kalau mati kuburannya menjadi taman sorga. Kuburan siapa itu? Ya Allah, kuburan siapa itu? Perempuan yang melayani suaminya. Bukan hanya itu saja. Wa atahallahu, Allah berikan untuk perempuan yang melayani suaminya alfa jatin wa umrotin, 100 pahala haji dan umroh. Ya Allah, umroh karena berapa duit Pak? 29. Ini 1000 kali umrohnya, gede enggak? Maka pulang dari sini layanin suaminya kalau pengen masuk surga. Begitu pulang langsung betok baju lakinya, tuntun masuk ke dalam kamar, jorogin ke tempat tidur, langsung pintu ditutup. Kasih kata-kata yang manja, aku ingin masuk surga. Bisa Bu? Nanti pulang dari sini aki-aki wayahnya, make puyusan dulu biar ada segeran. Mak pengen masuk surga. Dan ditambah lagi, ayu mamroatin, mana-mana perempuan khodamat zaujaha yang melayani suaminya yauman walailatan, sehari semalam dia nyerpis lakinya. Berapa lamanya? Berapa lamanya? Orang penderesan ditanya ngelok doang. Sehari semalam ibu melayani suaminya. Ghafarallahu dzunubaha kullaha, semua ghafarallahu dzunubaha, Allah ampuni dosa perempuan yang melayani lakinya sehari semalam. Sehari semalam ibu layanin lakinya. Ada yang mau layanin suami sehari semalam? Ada Bu? Nah, orang sini mah diem baik. Sekarang kita, kalau emang ibu-ibu udah nggak mau dikasih yang bagus-bagus sama saya kasih sekarang. Kenapa ibu-ibu harus taat sama suaminya? Ya, Rasul nyeritain ada 4 perempuan yang Rasul lihat ada di neraka. Kemudian kata Rasul, yang Rasul lihat yang keempat orang itu diantaranya imro'atun tu'bi zaujaha, perempuan tukang nyakitin hati lakinya. Mak, orang yang tukang nyakitin hati lakinya dengan lidahnya, tempatnya di neraka. Siapa? Suka galak nggak sama suaminya? Nah, bager ya? Bagus ya. Ibu suka galak nggak sama suaminya? Enggak, mahir. Akhirnya di penghujung yang saya sampaikan ini, karena saya kejar tayang, saya padetin, maka yang penting begini, ibu sebenarnya gampang masuk surga kalau ibu puasa, sholat, taat sama suami. Kalau perasaan ibu kemarin banyak salah sama suami, segera beristighfar. Orang yang beristighfar jaminannya akan masuk surga. Semua dosanya Allah ampuni, apalagi ibu berbakti kepada suami. Itu aja yang saya sampaikan, karena ibu-ibu konsentrasinya udah enggak. Waktu sudah menunjukkan jam 3:45. Sebentar lagi mau tarhibat. Jangan sampai bareng dengan yang mau sholat subuh. Saya rasa cukup ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ketua panitia ya. Mohon maaf panitia yang sudah capek-capek mengundang saya. Saya ingin tepuk tangan dong untuk panitia yang udah jauh mengundang saya. Dari kemarin udah repot, bahkan tadi saya ngedengar kata di rumahnya Pak Ustadz Judin ada yang nanya, itu yang kardus Indomie isinya apa? Kata Pak Ustadz Judin, itu isinya bekakak. Terus tanya lagi tetangganya, buat siapa Pak Ustadz? Buat siapa coba? Buat yang main hadroh, kata gitu. Terus tanya lagi, itu yang kayak itu bekas kulkas yang gede banget kardusnya,
Isinya apa itu? Itu mah isinya bekakak 3, pisang 4, kue bolu 5, gula 6 kilo. Itu mah katanya mau dinaikin buat ke Boga Salam. Berarti kan panitia repot ya, menyiapin buat berkat ya. Terus duitnya dari mana itu? Duitnya dari mana? Pasti dari jamaah. Saya doakan ibu-ibu yang udah nyumbang untuk kegiatan ini, yang udah bersedekah, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Rezeki ibu menjadi rezeki yang barokah, usahanya semakin lancar, duitnya tambah banyak, anak-anaknya tambah soleh, suaminya tambah sayang sama ibu-ibu ya. Dan saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu jamaah sekalian ini semuanya berangkat umroh, amin. Saya selaku pengasuh pondok pesantren Syekhul Amiran yang di Boga Salam, sebenarnya saya bawa almanak tapi lupa bagi-bagiin, yang nggak apa-apa dah. Yang penting saya sampaikan di sana ada kegiatan pondok pesantren. Boleh kan sedikit saya iklan ya? Ada pondok pesantren, pesantrennya gratis, pesantrennya gratis, yang masuk ke sana enggak bayaran, makannya disiapin oleh donatur. Tapi terbatas, sekarang ada 12, 3 lagi masih, berarti 3 orang lagi. Terbatas hanya 15 orang. Ada yang nanya kenapa 15 orang saja, sementara ini donaturnya bisa 15 orang aja. Untuk makannya disiapin, sekolahnya juga dimasukin sekolah. Daripada ibu-ibu keponakannya ada yang berhenti sekolah, ada yang mogok sekolahnya, bawa aja ke Boga Salam. Insya Allah di sana orang tuanya nggak akan keberatan, nggak usah ngeluarin dana. Jadi nanti ibu-ibu ya Bu ya, nomor telepon saya ada di AA Yono, nanti nomor teleponnya bisa dihubungin. Dan kalau misalnya ke sono bisa diantar sama ayah Obing, karena ayah Obing juga udah saya siapin di sana, ada randa montok, sekalian nanti antar ke sana. Jalan-jalan ke Surabaya, lewat sedikit ke Pulau Madura. Sekiran dari saya, kurang lebihnya mohon diampura. Anak pitik ngelem duit, saya yang cantik mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga tausiah yang disampaikan dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, serta mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan kualitas iman dan sholat kita sebagai tiang agama. Sebagai penutup rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memohon keberkahan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Mulyadi Koswara. Kepada beliau kami persilahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Abul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina zuhdina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala wa ala alihi wa alaihi wa sahabatihi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'abina wa yukabi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana sigara. Allahumma ghafir lana wa li ihwanina sabaquna bil iman wa la taj'al bina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ghafir lana wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ighfir lana junubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan umurana. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi pilih